Di bagian belakang sebuah sekolah SMA, tampak beberapa siswa sedang membuli salah satu teman mereka, dengan alasan teman mereka itu telah melihat bagian tubuh teman wanita dari para siswa yang membuli itu. Lebih parahnya lagi, guru yang melihat peristiwa tersebut, justru berpaling, dan mengacukan kejadian itu. Bukannya kasihan terhadap teman mereka yang babak belur, mereka justru merekam kejadian itu sambil tertawa. Di malam harinya, di sebuah bioskop, siswa yang dibuli tadi tampak di bioskop membeli tiket untuk menonton film yang diinginkannya. Ketika itu tampak seseorang yang masuk begitu saja ke dalam bioskop, kemudian setelah berada di dalam bioskop, anak tersebut justru tidak bisa menikmati film yang ditontonnya, karena kebetulan para siswa yang membulinya di sekolah, juga tampak menonton film yang sama dengan sangat berisik. Saat itulah, anak tersebut melihat seseorang yang wajahnya penuh jahitan tampak melakukan sesuatu terhadap berandalan sekolahnya itu. Ketika lampu bioskop menyala, betapa terkejutnya anak itu saat melihat keadaan para berandalan sekolahnya itu. Kemudian dia pun lalu berlari keluar mengejar pria dengan wajah penuh jahitan tadi, dan bertanya kepada pria tersebut tentang mayat para berandalan yang ada di bioskop tadi. Dengan tersenyum pria itu heran, karena anak tersebut mampu melihat keberadaannya. Dia juga bertanya apakah para berandalan itu istimewa bagi anak itu, yang kemudian dijawab oleh anak itu, apakah dia juga bisa melakukan seperti yang dilakukan pria tersebut. Sementara itu, tampak Itadori dan Nanami melakukan investigasi di bioskop tadi. Peristiwa kematian di bioskop menghebohkan publik, dan juga membuat kepolisian setempat heran, karena investigasi awal justru dilakukan oleh orang lain, dan salah satunya masih seorang pelajar. Namun salah satu dari dua detektif polisi yang membicarakan keanehan tersebut mengatakan, bahwa hal itu dikarenakan pelakunya bukanlah manusia. Sementara di TKP sendiri tampak Nanami melakukan investigasi, sambil memberi pelajaran pada Itadori. Sedangkan Nanami sendiri adalah salah seorang penyihir Jujutsu, yang dipercaya oleh guru Gojo untuk menggantikannya melatih Itadori. Investigasi yang mereka lakukan terus berlanjut hingga ke lantai atas bioskop itu, dan saat berada di atas itu, tampak beberapa roh kutukan yang berusaha menyerang mereka. Nanami kemudian menghadapi salah satu dari roh kutukan yang menyerang mereka, sambil tetap memberi pelajaran kepada Itadori. Itadori yang melihat hasil serangan Nanami menjadi kagum, hingga membuat dirinya lengah. Namun, Itadori sendiri yang nyaris kena serangan karena lengah, kemudian tampak menyerang balik dengan mengalirkan energi kutukan, hingga berhasil mengalahkan lawannya. Namun saat akan melanjutkan serangan, mendadak Nanami berteriak mencegah serangannya. Rupanya roh kutukan yang mereka hadapi tadi adalah manusia, namun tubuhnya telah dimodifikasi menjadi roh kutukan. Hal itulah yang menjadi penyebab kematian dari manusia yang telah berubah menjadi roh kutukan itu. Meski telah diberitahu penyebab kematian dari manusia itu, namun Itadori tetap merasa bersalah, karena menganggap telah membunuh manusia. Sementara hasil investigasi kamera CCTV hanya menunjukkan anak yang berlari keluar bioskop, yang ternyata bernama Yoshino Junpei, adalah teman sekolah dari para korban pembunuhan. Kemudian Itadori dan Pak Ijichi ditugaskan untuk menyelidiki Yoshino Junpei oleh Nanami, meski sesungguhnya Nanami telah mengetahui tentang keberadaan dari pembunuh tersebut. Jauh hari sebelum tindakan penyelidikan yang dilakukan Itadori dan Pak Ijichi terhadap dirinya, Yoshino Junpei juga sempat lama berkomunikasi dengan pelaku pembunuhan di bioskop, yang rupanya adalah pria dengan wajah penuh jahitan, dan ternyata pria tersebut adalah roh kutukan tingkat tinggi yang bernama Mahito. Yoshino Junpei juga banyak mengetahui tentang apa itu roh kutukan dan macam jenisnya. Di akhir pembicaraan mereka, Yoshino Junpei bertanya Mahito sendiri kutukan jenis apa.